Gini masalahnya. Jadi tadi Babi banding-bandingin kalau sama nggak berpakaian hewan. ya mana ada dosanya, popcorn. Tapi kenapa dibanding-bandingin sama hewan? Soalnya kan hewan kan nggak punya akal Karena sehat ya. begini, kalian kan nggak ada aturan dalam menutup aurat. Itu maksudnya itu, Faruk. Ada nggak aturan kalian? Tunggu dulu, Bagi gini, perempuan, kalian diwajibkan untuk menjulurkan hijab jilbabnya, menutupi Oke. dadanya. Ada nggak? Saya Kayak tanya gitulah sekarang. dulu. Saya tanya sekarang gini. Bukan jangan bertanya, ada nggak? Kalau itu nggak, Nah, kalau nggak itulah yang ditunjukkan tadi. Itu juga nggak ada. masalahnya. Lanjut itu. Oke, gini. Sekarang saya Islam kan punya aturan. Saya closing dulu pertanyaan saya. Pembahasan saya tadi, saya closing dulu popcorn. Dengerin dulu, Bang. Kalian tidak dilarang ya untuk berpenampilan seperti ini tanpa ada selai benang pun menutup tubuh kalian tidak ada larangannya. Mirip nggak sama ini jadinya klien popcorn? Paling gue sama semua. Karena awalnya pun babi itu mungkin berpakaian kayak gini hanya menutup perutnya saja. Oke, saya ikutin. Nah, dia merasa risih, ya, bentar ya, hingga dia memakai baju hanya di lehernya saja. Jauh. Oke, terus. Mau bermanuver, ya kan, bergaya trendy, hingga dia memakai baju seperti ini. Bagus pula soalnya ya. Ya. Seperti ini. Oke. Ladies. Maka dia berpenampilannya seperti ini. Bisa ini nggak Bang? Bisa masukin Jadi undang-undang nggak? pertanyaan, ketika kau mengaku bertuhan tapi tidak memiliki aturan, mirip nggak kau sama ini? Oke, bisa nggak? Bisa nggak saya kasih undang-undang bentar? Nah, silakan, Dinda, silakan. Saya bisa bicara Bang? Ya silakan Dinda, silakan. Oke, gini. Islam kan punya aturan seperti itu. Menurut Anda itu 100% udah seperti itu apa gimana? Loh, seperti itu mana? Seperti itu apa? Soalnya kebanyakan Islam menutupin seperti. Dengarkan. Mm-mm. Membuat satu analogi. Keluar kau dari rumah ini ketika berkendaraan roda 2 pakai motor, diwajibkan menggunakan helm. Tapi ketika kamu tidak menggunakan helm, apakah kamu ketika ditilang sama polisi kamu mengatakan kamu tidak bersalah? Bersalah. Bersalah. Di dalam Al-Quran dikatakan kepada baginda Rasulullah, beritahukanlah kepada perempuan, kepada ibumu, bagi setiap wanita untuk menutup auratnya, menjulurkan jilbabnya sampai menutup dadanya. Ketika ada yang tidak memakainya, apakah dia dikatakan berdosa? Berdosa, karena hukumnya sudah wajib. Nah, itu selesai. Selesai itu. Gua nggak kasih bicara anjir. Silakan Dinda, silakan. Enggak, Oke. dia warga umum. Tahu apa itu? Gak jelas suaramu. Mau lari ke oknum dia tuh Bang Faruk. Gak jelas suaramu, popcorn. Hah? Bentar Bang, bentar. Jadi gini Bang, itu kan Islam kan punya aturan seperti itu. Ya. Oke, tapi kok kebanyakan ngelanggar gitu ya? Nah, yang saya bahas ini bukan perbuatan dari oknumnya, tapi aturannya. Tapi aturannya dilakuin nggak? Dilakukan atau tidak dilakukan aturannya itu kembali kepada pribadi umat itu sendiri. Yang jelas ketika dia melanggar, dia mendapat dosa, dia dapat hukuman gitu loh. Itulah yang membedakan dia sama binatang.
Di mana ketika binatang tidak berpakaian, dia tidak berdosa. Karena tidak ada aturan pada dia. Umat Islam, jika dia melakukan hal itu, dia berdosa. Karena dia sudah dilarang untuk melakukan itu. Dan kalian, ketika kalian muncul, ya, atau jalan di muka umum tanpa salah benang pun, apakah kalian berdosa? Kita kaji dulu, ada nggak peraturannya dalam imanmu? Ada nggak larangannya dalam imanmu? Kalau nggak ada, berarti nggak berdosa. Nah, ketika kau telanjang, kau nggak berdosa, binatang telanjang tidak berdosa, lantas apa bedanya kamu sama binatang? Coba popcorn. Popcorn. Hey. Ya, bentar, Bang. Bentar. Bentar lah kok itu. Kau pun. Dia lagi Sabar. punya. Berarti temanya ini dari peraturan seperti itu ya. Makanya saya bilang tadi, cara hidup, gaya hidup, aturan hidup yang saya bahas, bukan fisik. Tapi di peraturan seperti itu memang Islam diajarkan berjilbab, Bang. Emang Islam harus berjilbab gitu maksudnya? Nah, itulah aturan tadi. Karena Iya. manusia itu adalah makhluk yang berakal, maka dia diberikan aturan. Akal inilah yang bisa membuat manusia itu untuk patuh atau tidak, atau dia ingkar gitu loh. Karena dia Oke, berakal. emang harus berjilbab, Bang. Yang penting kita berpakaian kan bukan itu. Emang harus berjilbab gitu maksudnya. Oke, saya jawab ya. Saya tanya ya. Hmm. Saya tanya sama sumber kredibelnya. Bentar, dengar. Babi, emangnya kan harus kayak gini, babi? Mau? Baik, kau tuh menutup tubuhmu dengan pakaian babi. Ini baju bapak, bapak ikut lagi. Kami, bagi mereka para penampilan seperti ini, tidak layak di hadapan para babi. Manusia. Karena apa? Para babi ini nggak punya aturan. Tapi dia nggak punya akal, Bang. Berikan aturan tidak boleh berpenampilan seperti babi. Sekarang tanya, kenapa kami tidak boleh berpenampilan seperti babi? Kami ada batasan aurat bagi laki-laki dan juga perempuan. Sekarang saya tanya ke Popcorn, coba. kau dalam iman Oten punya aturan nggak kau tentang batasan aurat? Batasan Ada aturan? aurat. Hah? Kita diberikan akal sehat, Bang. Jadi aurat itu pasti kita tutup, tapi bukan berjilbab. Sama. Tapi nggak harus Ketika berjilbab. ditanya, babi, kenapa kau nggak punya aturan? Ya kita diberikan insting kebabi-babian. Ya kan tadi nggak punya otak, Bang. Baik untuk kami, kata babi. Insting kemanusiaanmu, babi pun lebih mengutamakan insting kebabi-babiannya. Bang, walaupun kamu nyuruh babi berpakaian, mereka nggak akan pakai karena mereka nggak punya akal sehat. Punya aturan, gitu loh. Kan jawabanmu sama jawabannya babi. Enggak. Anda yang salah paham, Bang. Enggak jawabanmu sama babi. Jadi gini, jangan samakan manusia itu sama hewan. Saya tidak menyamakan fisiknya. Jelas lah, babi bercongor kok enggak. Kok pun lucu. Karena gini, hewan itu nggak punya akal sehat, Bang. Yang punya itu cuma manusia. Dengerin dulu. Manusia kan udah diberi sama Tuhan itu akal sehat. Ya apa enggak? Nah, manusia sudah diberikan Tuhan akal sehat. Sekarang saya tanya, kau diberikan akal enggak? Diberi, oke. Oke, jadi Ya. kenapa kau nggak diberikan tuh? Kenapa kau nggak dikasih aturan? Apa? Kenapa kau tidak diberikan aturan? Enggak, itu bukan harus ada aturan, Bang. Loh, ya sama sama babi. Iya. Enggak seharusnya berpakaian itu harus ada aturan. Kita udah diberikan akal sehat. Nah, kita harus dipakai akal sehat itu. Masa iya kita nggak berpakaian?
kan pakai otak, Bang. Ya, sekarang gini Dinda. Yang saya bahas ini tadi, ya, ya. Ketika kau merasa yakin kau manusia yang punya akal, kenapa kau gak dikasih aturan? Kenapa? Ya kan karena kita punya akal sehat, Bang. Karena kau punya akal sehat, itu yang Iya, pertama. kalau hal Sekarang, seperti itu, Bang. dengar dulu. Sekarang saya komparasi dengan babi tadi. Ketika babi punya otak, babi punya otak loh, tapi nggak punya akal. Ya. Kenapa babi juga gak dikasih aturan? Ya kan dia nggak ada akal sehat. Kan udah saya bilang tadi memang dia gak punya akal. Kenapa samain Komparasinya dia, kau sama manusia hewan? berakal tapi nggak punya aturan. Babi punya otak tapi nggak berakal, nggak punya aturan gitu loh. Cair Ya kan? bro. Ya kan masalahnya abang ini sama-samakan manusia dengan hewan. Coba kamu gini, Bang, coba abang persamain itu sama-sama yang punya akal gitu, itu maksudnya. Jangan kamu samakan Kita uji. seperti hewan. Hewan kan nggak punya otak mereka. Uji, kamu punya akal apa enggak? Kita uji. Kamu punya akal apa enggak? Oke, saya punya akal. Oke. Kita uji ya. Kita uji kamu punya akal apa enggak? Kita uji. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu, mana lebih duluan, pencipta atau ciptaan? Maksudnya? Itu kan Cipta. sehatmu. Mana yang duluan ada, hadir gitu loh. Pencipta atau ciptaan? Pencipta. Cipta. Oke, sekarang saya tanya, Yesus pencipta bukan? Yesus pencipta. Cipta. Maria ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Oke, ciptaan. Mana yang duluan ada, Maria atau Yesus? Nah, jadi begini. Keluar ada gimana maksudnya? Begini. Jadi, Bang, Kita dengerin dulu. mutar-mutar Dengerin dulu. dari Sabang sampai Merauke. Iya, Dan makanya akhirnya memutuskan Makanya Yesus dengerin Tuhan dulu. ada. Dia ada Bang Faruk. Elohim. Kan, Nora, Turun ke dengerin dalam Bang Faruk. Bunda Maria. Jadi Bang Faruk. begini. Kanora dengerin dulu. Bang Faruk. Kanora dengerin dulu. Gini, Bang Faruk. Anda ngerti nggak soal Tritunggal? Bang Faruk. Ya, Maksudnya gimana maksudnya? ya, maksudnya begini, jika dia imani pencipta di luar dari ciptaan, kenapa Tuhannya dilahirkan oleh ciptaan? Maksudnya jawabnya gitu maksudnya. Gue ngomong dulu. Maksudnya itu doang yang bisa jawab. Dengerin dulu. Kan jawabannya pasti begitu. Dengerin Kan orang dulu. tahu nggak Tritunggal? Nah, Iya. Tritunggal itu apa? Jadi begini. Pertama adalah Bapa. Bapa itu Firman. Firman itu keluar dari Bapa dan menjadi Bapa yang mengambil wujud rupa manusia. Dan roh dari Bapa masuk ke dalam badannya Yesus. Stres. Gimana? Itu kepercayaan kami, Bang. Penjelasan dari si popcorn. Gimana popcorn? Oke. Emang seperti itu pembahasan. Emang di Alkitab kita, di kitab kita seperti itu apa yang dijelaskan sama. Iya, emang dengerin dulu. Tritunggal, emang Tritunggal seperti itu dia. Yesus adalah firman. Enggak, saya tidak membahas tentang Tritunggal, Dinda. Sekarang saya sedang menguji akal sehatmu. Apakah akal sehatmu bisa menerima informasi yang mengatakan pencipta dilahirkan ciptaan dilahirkan pencipta? Apa? Gimana? Kamu bisa menerima ketika ada informasi mengatakan ciptaan melahirkan pencipta? Enggak, abang nggak ngerti soal itu, enggak beneran. Abang nggak ngerti, soal Bang. Udah nggak paham. Abang nggak tahu itu, Bang. Enggak, Tahu itu, Bang.
kalian komplain orang-orang yang nggak berakal. sebelum sebelum Muhammad ada Kalau kau berakal popcorn, kalau kutanya sama orang berakal, contoh ini Ito Nora, kau percaya nggak sama informasi ketika mengatakan ciptaan itu dilahirkan, pencipta itu dilahirkan ciptaan? Percaya nggak sama informasi itu? Tidak Nggak mungkin. percaya. Nggak percaya. Kau menerima informasi ketika pencipta dilahirkan ciptaan. Kau percaya gitu loh. Itu yang membuat menyatakan untuk mengikuti imanmu, untuk mempertahankan imanmu, kau harus mematikan akalmu. Kau tersembunyi dari akalmu yang sudah sengklek. Kau mengarang-arang cerita mengikuti para pendahulumu yang sejatinya menipumu. Dengan cerita apa? Tritunggal. Bang, kita punya data bang, Kau denger, bingung. Kalau dengerin kita dulu. kaji saja ini tentang Tritunggal samamu, kau pun bingung gitu loh. Makanya dengerin Tritunggal dulu, itu Bang. adalah konsep guna membuat umat itu semakin bingung. Karena apa? Kalau kau nggak bingung, nggak bisa kau didoktrin. Kalau kau nggak percaya, silakan. Ku berikan kau kesempatan 3 menit menjelaskan tentang Tritunggal, tapi pastikan rampung. Gimana? Dengerin dulu gini. Kita sebagai agama Katolik itu sesuai data bang, sesuai sejarah juga ada. Sejarah kita punya. Ketahuan Nora kayak nenek lampir. Dengarkan ya. Ketika nenek lampir ditanya, ada nggak kau pernah mendengarkan nenek lampir sejarah cerita tentang Tuhan dilahirkan manusia? Nggak gini. Kan itu kepercayaan kalian, kepercayaan kita beda lagi. Ya gini lagi popcorn, ku tanya mamu. Menurutmu Maria tahu nggak kalau yang dilahirkan itu Tuhan? Apa? Maria tahu nggak kalau yang dilahirkan itu Tuhan? Maria tahu nggak? Gimana? Menurutmu Gak ada Maria suara tahu itu. tidak? Beneran, nggak ada- Mengetahui atau nggak ada tidak suara. bahwasanya anak yang dilahirkan itu adalah Tuhan pencipta dia? Iya, popcorn. Menurutmu Dia tahu bang. Maria tahu nggak? Maria tahu bang. Maria tahu. Musafir, Karena dia sebelum Maria tahu. Menurutmu popcorn, Maria tahu nggak kalau anak yang dilahirkannya itu adalah Tuhan pencipta dia? Tahu nggak Maria? Maria tahu. Maria tahu Hah? karena Oke, Maria tahu. Iya, karena dikabarin oleh malaikat Oke, Gabriel. kalau memang Maria tahu yang dilahirkannya adalah Tuhan pencipta dia, ngapain dicari-carinya ketika Yesus hilang? Ngapain dicarinya? Kau baca dalam Markus 3:21. Kan dicarinya Yesus karena itu hilang, rupanya didapati Yesus itu di Bait Allah. Hingga dikatakan Yesus, kenapa kau mencari aku? Sesungguhnya aku di rumah Bapakku, kata Yesus. Enggak Iya. aja. Tuhan hilang, ya enggak aja kau. Kau bohong kau bohong. Itu saya bacakan dalilnya ya. Iya, Kau juga silakan. bohong. Saya bacakan dalilnya ya. Yohanes 1 nomor 28 dan 28. Ketika malaikat itu masuk rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Ya kan, Dia itu kan dia- terkejut. Ya kan itu dia mengabarkan bahwa dia nih, akan dengar. melahirkan seorang Maria anak terkejut laki-laki dan akan mendengar perkataan itu, lalu bertanya di Astaga, dalam nasib. hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan Dan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Di mana Yesus. Maria mengetahui yang dilahirkannya itu adalah Tuhan? Ya kan dari situ, dari pernyataan seperti itu. Itu Seorang kan anak apa tuh? laki-laki kok. Astaga, nggak ngerti banget ibunya. Loh, sekarang ku artikan dulu ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Di mana di sini dikatakan Tuhan? Bentar. Bentar. Lukas 2 nomor 11 bilang, Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11.
cobalah teman-teman Kristen yang nggak malu kalian. Mu'alaf yang ngajarin kalian Bibel, nggak malu kalian. Nggak malu kalian. Pak Yuradin juga tenggelam. Dia mau cari di mana dikatakan bahwa Bunda Maria mengetahui. Iya, kalau kami mu'alaf ini ada saudara muslim yang ngajarin kami Quran, wajar. Kami mu'alaf, masih minim kami ilmu Islam gitu loh. Ini kami mu'alaf, kami ngajarin kalian Bibel, cair dong. Sekarang Bang Ustaz. Lukas itu bang. Dalam Lukas ada itu bang. Cuman saya nggak tahu ayatnya. Udah Lukas dikasih 2:11, tahu, Lukas 2 nomor 11. Itu kan, cuman itu ayat mutakhir kalian, nggak ada lagi yang lain. Kita ini nggak tahu ayatnya. Wajar karena kita kan bukan apologet bang. Loh, Bang, untuk mengetahui isi Bible kalian bukan mesti harus jadi apologet, Bang. Jadi kok nggak pernah baca kitab kamu? Beda. Kamu nggak pernah baca Bible kamu? Setiap hari saya baca bu. Tapi kita Nah, konteksnya bukan untuk menghafal dan berapologet. Jadi kamu membaca untuk apa? Membaca untuk mengimani saja. Jadi kita kan memang firman hidup ya. Diibaratkan lifestyle kita gitu. Makanya buah kita berbeda. Sekarang ini saya tanya sama Yuradin. Kau udah pernah baca Bibelmu kan? Iya bang. Oke, sebutkan satu kebenaran tentang hal apapun yang disampaikan oleh Bibelmu, silahkan. Begini bang. Kalau ditanya kebenaran, kalau Alkitab bukan kebenaran, mana mungkin Al-Quran mengkopi Aku minta satu loh. Minta satu. Aku minta. Begini jawabanmu. Oke. yang dimaksud kebenaran apa bang? Soalnya Kasih satu Makanya Bang. saya bilang dalam hal soalnya Injil apapun, itu bisa dibuktikan dalam dari hal sejarah. Kita apapun. tutup Alkitab, kita buka buku sejarah, ketemu semua dicatat Makanya sejarah saya bilang, jelas bang. Dinda, saya katakan tadi dalam hal apapun. Karena apa saya katakan Misalnya, begitu? satu, Saya anggap kematian punya baca Yesus Bible, dicatat kasih sejarah. Satu saja. Satu saja kebenaran Baik. informasi yang disampaikan Biblemu. Dalam hal apapun, Baik. terserah. Apa? Silakan. Kematian Yesus dicatat sejarah. Loh kok sejarah yang kau tanya? Kau sampai- Ini kan sejarah. Ya itu berarti kebenaran bang. Kalau bicara kebenaran kita harus bicara sejarah bang. Catatan sejarah Dinda, isi Bible. Logikanya jangan dibalik-balik bang. Loh, aku tanya Bible bukan buku sejarah. Emangnya Bible buku sejarah? Bible dan sejarah itu sejalan. Yang Iya. saya tanyakan Dinda, itu Biblemu. Sebutkan satu kebenaran yang disampaikan oleh Biblemu dalam hal apapun. Ya itu tadi kematian Yesus atau yang dimaksud Oke, kebenaran kematian abang Yesus. kayak Oke, misalnya oke, berjilbab kematian Yesus atau ya. semacam. Kematian Yesus ya di dalam Bible ya, kematian Yesus dalam Bible. Iya, betul? iya. Oke, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan, "Aku akan mati untuk nebus dosa manusia." Di mana? Bentar Bang. Saya cariin dulu. Ya, cari ayatnya. Yesus ya, perkataan Yesus ya, bukan para saksi, perkataan Yesus. Masih. Harus buka Alkitab dulu itu bang. Ya, buka lah, kalian pun kok jijik baca Bible kalian. Saya di tempat kerja nggak bawa. Ujamin gak ada. Buka. Makanya berkali-kali kami bilang, kalau tuh naik kemari, pandita yang naik, jangan jemaat pandita yang naik. Abang bawa Quran. Oh, Quran itu udah di sini kami, bro. Ya iya. Ya sama kita ke tempat kerja nggak bawa Alkitab bang. Nah, terbukti kan? Ketika dia tidak bawa Biblenya, dia nggak ngerti apa-apa tentang imannya. Berarti jika terjadi bencana besar di atas bumi ini, terseret semua kitab, maka habislah udah agama orang ini, habis. Nah, logikanya nggak seperti itu bang. Ya iyalah, orang kau di ketika Biblemu ada di Bang, samping. coba kembali ke tema. Coba kembali ke tema bang. Coba kembali ke tema bang. Oke, kembali ke tema ya. Kembali ke tema ini, oke. Kamu saya layani kembali ke tema. Baik bang. Sebut ini dalam cara hidup ya, dalam aturan hidup. Apa bedanya kamu sama binatang? Silakan.
memiliki akal sehat. Yang saya katakan cara hidup, Dinda. Cara hidup itu makan, minum, buang air, kawin. Bukan Oh, apa to the yang point aja, to the point gitu aja loh. bang. Misalnya dari Ya, cara iya, berpakaian kan maksud abang. Ini to the point dalam segala hal. Nanti kalau aku bilang cara berpakaian, kalian bilang terlalu monolog, mau memframing gitu loh. Nggak apa-apa, nggak Dalam apa-apa. Saya segala ikut hal, aja bang. dalam segala hal, dalam hidup kamu gitu loh. Apa yang membedakan kamu sama binatang? Cara hidup kamu dalam segala hal. Dalam segala hal ya, cara berpakaian aja. Oke, kita ke cara berpakaian aja bang, satu-satu. Oke, cara berpakaian. Sekarang saya tanya, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyampaikan cara berpakaian kepada umat Kristen. Silakan. Apakah sampai ke cara berpakaian itu kita harus diinfokan langsung oleh Tuhan Yesus gitu? Misalnya Ya iya. cara kita masuk kamar mandi harus kaki kiri, tiap pagi kita harus mengusap-ngusap hidung kayak gitu. Ya iyalah, Kayaknya karena enggak, Bang. nggak punya, karena gini kita udah kaji, yang nggak punya aturan bebas itu menggunakan apa yang ada pada dirinya untuk menjalankan hidupnya itu babi. Kalau abang Itu menyamakan, udah sepakat nanti kalau saya kan, mirroring, binatang itu nggak punya aturan hidup kan, udah sepakat kita kan. nanti kalau saya bilang gini bang, binatang itu kayak contohnya babi, dia kawin banyak. Nah, apakah manusia yang kawin banyak bisa dibilang babi? Oke, sekarang saya tanya kembali kepada aturannya. Kenapa babi Baik. kawin banyak? Kenapa babi kawin banyak? Bebas dia kawin berapa kali? Karena tidak ada aturan bagi babi untuk untuk jumlah ya berapa kali dia kawin. Setuju? Betul. Nah, sekarang saya tanya, di dalam umat Kristen adakah aturan ya untuk kalian cukup satu istri atau jumlah Ada. atas berapa kali kalian punya istri? Ada. Di mana tertulis Ada cukup itu. satu istri? Saya nggak bisa, cuman kira-kira bunyinya ada aturan. Di mana? Ada aturan. Saya nggak hafal. Ada aturan itu bang. Iya, di mana? Kasih datanya biar kita Jadi tahu. ayatnya kemudian begini. Saya bantu bang, saya bantu. Surat Ayatnya Comorapi. kira-kira bunyinya begini. Baiklah dia akan berpisah dari orang tuanya dan akan menjadi satu. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Oke. Apa Di yang mana di situ disatukan ada manusia narasi? tidak Di mana boleh di diceraikan situ- manusia. Oke, Apa di yang mana di disatukan situ Tuhan ada tidak boleh narasi? diceraikan manusia. Di mana di situ ada narasi mengatakan cukup satu istri? Mana narasinya? Kalau apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan, artinya tidak boleh ada perceraian, bang. Logikanya kan gitu. Iya, saya tidak membahas perceraian, Dinda. Kalau tidak boleh ada perceraian, otomatis istri hanya satu. Logikanya kan gitu, itu bang. tafsir brutalmu. Bukan tafsir, itu logika. Kita bicara logika, bang. Nggak bisa pakai logikamu begitu. Soalnya Dengar, logika Dinda, yang ya. abang Dengar, pakai Dinda. menakar Dengar. logika Dengar, saya, Dinda. logika Islam. Ayat yang kau sampaikan tadi, aturan tidak boleh bercerai atau aturan tidak boleh kawin lagi. Aturan bercerai, iya betul, aturan bercerai. Jadi kita tidak boleh. Bukan aturan bercerai, aturan tidak boleh bercerai atau aturan tidak boleh kawin lagi. Ada ayatnya bang, jadi apa yang diceraikan manusia tidak boleh, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Ada ayatnya. Cuman saya kan bukan apologet, saya nggak menghafal Makanya ayat. saya tanya Dinda, data yang kau kasih tadi, ya aturan tidak boleh bercerai atau aturan tidak boleh kawin lagi. Aturan tidak boleh bercerai itu bang. Nih, yang tidak Otomatis boleh kawin hanya bercerai. sekali. Ya kan? Ya, Otomatis ya, kawin hanya ya, sekali. Nggak nikah dong. Sementara yang saya tanyakan, ya aturan cukup satu istri. Kalau cukup satu istri kan artinya nggak boleh bercerai bang. Nggak Logikanya begitu. coba lah, cemananya kau. Aduh, Beda poinnya. kita dasar pemikirannya berbeda bang. Ini bukan dasar pemikiran. Sekarang saya tanya, apakah bercerai sama kawin itu sama? Beda. Beda. Beda kan?
cerai, kawin. Yang saya tanyakan ini tentang kawin. Adakah aturan dalam Bible di mana OOT diperintahkan cukup satu istri atau Saya cukup akan, memiliki istri dalam saya jumlah paham, saya tertentu? paham. Saya akan jawab aturan itu dituliskan sama Rasul Paulus.